Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama Ibu Tantri di sini dalam pembelajaran kita hari ini. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mau sama-sama berdoa ya anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Sekarang kami mau belajar, berkati dan lindungi kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama Ibu Tantri. Ibu sangat senang karena kita bisa sama-sama belajar kembali, belajar biologi yang sangat menyenangkan ya anak-anak. Nah, Ibu tahu bahwa sudah hampir 2 bulan anak-anak tidak belajar di sekolah dan juga kita tidak belajar secara tatap muka pada saat ini. Namun itu tidak mengurangi semangat kita dalam belajar ya anak-anak. Kalian tetap bersemangat, tetap belajar dengan fokus dan juga bertanggung jawab dalam pembelajaran, entah itu pembelajaran biologi dan semua mata pelajaran yang kalian hadapi kayak gitu ya anak-anak. Ibu sangat mengharapkan kalian tetap fokus dan juga mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan. Oke, nah pada minggu kemarin kan kita sudah belajar nih tentang metode ilmiah, kerja ilmiah dan banyak lagi ya, karakter ilmiah seperti itu. Nah, Ibu mau bertanya nih, kira-kira ketika kalian sudah belajar metode ilmiah, kerja ilmiah, apa yang kalian lakukan selanjutnya? Nah, betul sekali. Kalian mengatakan bahwa ketika sudah belajar kerja ilmiah dan metode ilmiah, kalian akan melakukan praktikum. Nah, betul sekali ya. Ketika kalian akan melakukan praktikum, hal yang mendasari dan juga sangat penting adalah kalian harus mengetahui kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja pada hari ini akan kita pelajari ya anak-anak. Kita akan mengetahui kayak bagaimana proses kesehatan dan keselamatan kerja, simbol-simbol keselamatan kerja yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak akan belajar tentang simbol-simbol keselamatan kerja yang harus diketahui kayak gitu ya, dan juga anak-anak akan tahu tentang proses keselamatan kerja di laboratorium yang sangat penting sekali pasti anak-anak. Dan juga pada akhir pembelajaran kalian akan Ibu berikan soal. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak pemahaman kalian sendiri yang akan Ibu lihat seperti itu ya dari pengerjaan soal-soal. Oke anak-anak. Nah, jadi sekarang kalian akan menonton video yang sudah Ibu berikan. Nah, apa pendapat kalian tentang video yang sudah kalian tonton? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, betul sekali. Terima kasih ya. Jadi keselamatan kerja sangat penting kita pelajari kayak gitu ya anak-anak. Betul sekali, temannya sudah mengatakan keselamatan kerja itu adalah hal yang mendasar untuk kita memasuki laboratorium, untuk kita melakukan praktikum dan pengamatan lain-lainnya. Ya betul sekali ya. Di sana juga tadi, di video tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara sebelum kita masuk ke laboratorium, bagaimana kita menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium seperti itu ya anak-anak. Jadi bagus sekali ya, kalian sudah menontonnya dengan baik video yang sudah Ibu berikan. Oke anak-anak. Jadi ketika kalian sudah melihat video itu, kalian bisa mencatat hal-hal yang penting dari video itu juga, dan juga kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian masih belum paham nih tentang keselamatan kerja, dan juga kalian bisa merenungi bagaimana sih cara Tuhan untuk membuat itu secara teratur kayak gitu ya. Karena kalau misalkan kita ketahui nih, kalau misalkan kita dengan sembarangannya saja dan tidak teratur dalam melakukan proses keselamatan kerja ini, otomatis banyak yang tidak pas kayak gitu ya anak-anak. Mungkin ada yang terkena benda-benda tajam ataupun tumpahan-tumpahan dari
zat-zat kimia kayak gitu yang sangat membahayakan diri kita sendiri kayak gitu. Jadi di sini kita mau belajar bahwa segala sesuatunya itu sudah diciptakan teratur kayak gitu. Entah makhluk yang sudah Tuhan ciptakan dan juga apapun itu ya anak-anak. Jadi itu tidak dan semuanya itu pasti teratur dan sangat teratur kayak gitu ya. Dan disinilah kita akan melihat keteraturan-keteraturan yang ada seperti proses keselamatan kerja, simbol-simbol keselamatan kerja yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke ya anak-anak. Nah, karena kalian sudah menonton video yang sudah diberikan, Ibu mau menambahkan lagi dan untuk memperdalam kalian dalam pengetahuan kalian tentang keselamatan kerja di laboratorium ya. Jadi sebelum kalian memasuki laboratorium, pastikan kalian sudah memiliki tubuh yang sehat seperti itu ya. Kalian bisa meminum sebotol susu mungkin agar imun yang kalian miliki itu semakin kuat sehingga kalian bisa sehat bugar dalam melakukan percobaan baik itu di laboratorium biologi, kimia ataupun fisika ya anak-anak. Nah, kalian hal yang selanjutnya adalah kalian bisa menggunakan jas lab. Jas lab seperti ini anak-anak. Kalian bisa melihat gambar dari Ibu kan? Jas lab. Nah, tujuan dari jas lab ini sendiri adalah untuk melindungi tubuh kalian semua kayak gitu. Jadi agar tidak terkena zat-zat kimia ataupun bahan-bahan yang bisa membahayakan bagi tubuh kita sendiri ya anak-anak. Dan juga selanjutnya bisa menggunakan masker dan juga kacamata. Kacamata dan masker ini juga bertujuan untuk melindungi tubuh kalian seperti muka ataupun mata kayak gitu ya, agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi kayak gitu, bisa teratasi. Nah, disinilah tujuan dari sebelum memasuki laboratorium seperti itu ya anak-anak. Dan juga di dalam laboratorium sudah dipastikan akan diletakkan ataupun tersedia P3K. Jadi kita bisa melihat P3K di sini yang sangat bermacam fungsinya ya anak-anak. Dimana kalau misalkan kalian terkena benda-benda tajam ataupun tangan kalian berdarah atau segala macam, kalian segera dan juga cepat-cepat untuk mencari P3K agar kalian mendapatkan pertolongan. Oke, baik ya anak-anak. Nah, pertama Ibu mau memberikan satu gambar. Kira-kira gambar yang Ibu berikan ini berarti apa ya? Ada yang tahu nggak ini artinya apa dari gambarnya itu? Gambar arti dari gambar ini. Oke, betul, ini tajam, betul ya. Oke anak-anak, jadi simbol dari keselamatan kerja ini adalah yang pertama bisa kita lihat, betul sekali ya temannya tadi mengatakan ini benda tajam kayak gitu. Jadi yang pertama ini bisa dikatakan sharp instrument hazard kayak gitu ya. Bisa juga digambar di sini sharp instrument hazard. Sharp instrument hazard ini berarti benda-benda tajam yang ada di laboratorium yang harus kalian hindari kayak gitu ya. Maksudnya kalian harus berhati-hati dalam menggunakan alat ini. Jadi ketika ada simbol-simbol seperti ini, kalian harus sangat-sangat hati-hati dalam menggunakan simbol, dalam menggunakan alat-alat. Maksud Ibu alat-alatnya ya kayak gitu. Yang ada simbol seperti ini, seperti kayak pisau pembedah ataupun pisau dan benda-benda tajam yang lainnya. Oke ya anak-anak. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar dari tangan. Ada yang tahu ini gambar ini mengartikan apa? Bisa jelaskan melihatnya kan? Jelas ya anak-anak. Oke, jelas. Jadi betul sekali ya, ini gambar berarti panas kayak gitu. Jadi ini bisa dikatakan health hazard. Jadi benda-benda yang ada di tempat seperti ini, simbolnya itu mengartikan tentang benda-benda ataupun barang yang bersifat panas kayak gitu ya anak-anak. Jadi
kalian harus menghindari dan juga harus berhati-hati karena ini alatnya mungkin panas seperti itu, jadi tangan kalian bisa terluka kalau tidak berhati-hati seperti itu ya anak-anak. Jadi kalian harus berhati-hati dalam memegang ataupun kalian kalian melakukan percobaan-percobaan yang menggunakan alat-alat yang dapat simbol seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah ini, ada yang tahu ini artinya apa? Oke, betul sekali ya anak-anak. Jadi ini artinya adalah ini dinamakan chemical hazard. Jadi chemical hazard ini mengartikan bahwa di sini terdapat bahan-bahan kimia yang berbahaya. Ya, anak-anak. Jadi kalian harus tahu bahwa bahan-bahan kimia yang berbahaya, kalian harus itulah fungsi dari yang ibu jelaskan tadi ya anak-anak, fungsi dari jas lab, masker ataupun pelindung mata untuk menghindari agar kalian tidak langsung terpapar ataupun langsung menghirup zat-zat kimia yang bertempelkan seperti ini ya. Ada gambar seperti ini yang bisa membahayakan karena ini bersifat racun kayak gitu dan tidak baik untuk kesehatan kita semua ya anak-anak. Oke, selanjutnya adalah seperti ini. Ini gambar kayak petir-petir. Ada yang tahu? Ya, betul sekali ya anak-anak. Jadi ini adalah electrical hazard. Jadi kalian harus berhati-hati kayak mungkin di stop kontak ataupun aliran-aliran listrik kayak gitu. Jadi kalian harus berhati-hati. Entah itu kalian mengambil air ataupun mengambil zat-zat kimia, itu harus berhati-hati kalau misalkan mendekati aliran listrik seperti ini ya, agar tidak berbahaya, tidak menyebabkan konsleting kayak gitu ya. Jadi kalian harus berhati-hati. Oke, selanjutnya adalah nih gambar mata. Kira-kira apa ya anak-anak ya? Oke, betul sekali. Jadi ini adalah hazard. Jadi ataupun face hazard. Jadi ketika ada seperti ini, simbol seperti ini, maka kalian harus berhati-hati karena itu bisa membahayakan wajah dan juga mata kalian. Nah, kembali lagi kan kalian sudah menggunakan alat-alat yang bisa melindungi bagian tubuh kalian seperti muka dan juga kacamata. Nah, inilah pentingnya untuk anak-anak semua mengetahui bahwa keselamatan kerja ini sangat penting dalam kalian melakukan praktikum ya anak-anak. Dan juga kalian kayak gimana sih kalian menggunakan alat-alat yang bisa melindungi tubuh kalian itu supaya benar-benar berfungsi kayak gitu ya. Nah, ini untuk muka ataupun mata. Selanjutnya adalah fire hazard. Jadi untuk alat-alat yang ditempelkan ataupun bahan-bahan kimia yang ditempelkan gambar ini berarti adalah untuk kalian harus berhati-hati karena ini mudah terbakar ya anak-anak. Jadi kalian harus berhati-hati dan agar mencegah alat-alat ataupun bahan kimia yang ada simbol seperti ini untuk tidak terbakar kayak gitu, karena ini bersifat mudah sekali terbakarnya anak-anak. Jadi kalian harus berhati-hati. Ibu menekankan ya, nanti kalau misalkan kalian udah masuk sekolah dan praktikum, kalian harus berhati-hati ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah ini artinya apa? Ini adalah biohazard, berasal dari bahan-bahan biologis yang terdapat di laboratorium, dari bahan-bahan praktikum yang bisa membahayakan kesehatan tubuh kita yang ada seperti itu. Jadi kalian harus berhati-hati ya, seperti bahan-bahan biologis itu seperti bahan pada praktikum kayak gitu yang bisa membahayakan. Jadi kalian harus berhati-hati. Oke, selanjutnya ini adalah laser hazard. Laser hazard itu dimana bisa membahayakan kita sendiri kayak gitu ya. Jadi
jika ada sinar laser yang bisa membahayakan karena itu bersifat kalau misalkan kita terpaparnya lama, maka itu bisa memberikan efek yang tidak baik ya anak-anak. Jadi kalau misalkan laser ini seperti sinar laser itu bisa membahayakan tubuh kita. Bisa kalau misalkan terpapar sangat lama, maka anak-anak mungkin kita akan terkena kanker atau bagaimana. Jadi kalian harus berhati-hati ya anak, jangan terlalu sering terpapar oleh sinar laser itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ini apa anak-anak? Radioaktif. Radioaktif berasal dari benda radioaktif. Ketika ini juga sama seperti laser ya anak-anak, ini juga sangat membahayakan tubuh kita. Kita jangan sering-sering untuk terpapar radioaktif karena bisa membahayakan tubuh kita kan, dan juga mengeluarkan, dan jika terpapar terlalu lama maka akan menyebabkan kanker. Dikatakan seperti itu ya. Jadi kalian harus berhati-hati dan tetap peduli atas tubuh kalian sendiri kayak gitu ya, dalam melakukan percobaan ataupun praktikum yang dilakukan di laboratorium. Oke, selanjutnya adalah ini gambar apa anak-anak? Gambar yang dikatakan di sini adalah explosive hazard. Kalian bisa lihat ya, explosive hazard ini sangat berbahaya karena ini ketika bahan ataupun barang-barang yang ditempelkan seperti simbol ini menyebabkan mudahnya meledak kayak gitu. Jadi kalian harus berhati-hati, jangan terlalu mendekati bahan-bahan yang seperti ini karena ini sangat mudah meledak ya anak-anak. Jadi kalian harus berhati-hati. Oke. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu mau menambahkan bahwa dalam proses keselamatan kerja kalian juga akan diajarkan tentang bagaimana menuang bahan kimia itu sendiri, bagaimana kalian menaruh bahan-bahan dan juga alat-alat yang sudah dipisahkan dalam lemari kayak gitu, lemari bahan dan juga lemari dari alat-alat dari laboratorium itu sendiri. Jadi anak-anak harus lebih aware dan juga harus lebih melihat ke sekeliling bagaimana keadaan dari laboratorium itu sendiri ya anak-anak. Jadi di sini sangat diperlukan kepedulian kalian kayak gitu karena untuk kalian sendiri hal tersebut ya anak-anaknya. Jadi oh iya, Ibu juga mau mengatakan ada satu lagi di sini, ada berbagai macam simbol-simbol keselamatan kerja. Salah satunya ada animal hazard, ada glassware hazard. Ini simbol-simbol ini mengartikan bahwa ini adalah animal hazard dan juga glassware hazard. Jadi anak-anak kalian juga harus berhati-hati tentang bahan-bahan ataupun alat-alat yang bersifat kaca-kaca kayak gitu. Jadi itu nanti harus hati-hati dong, karena kalau misalkan jatuh bisa pecah segala macam kayak gitu ya anak-anak. Jadi inilah dasar dari kesehatan dan keselamatan kerja. Ibu mengharapkan kalian bisa mencari lebih banyak tentang simbol-simbol keselamatan kerja, prosedur dari awal kalian sebelum masuk ke laboratorium, dan juga bagaimana kalian melakukan praktikum itu dengan baik ya anak-anak. Nah, oke, karena kalian sudah mendapatkan penjelasan dari Ibu, sekarang Ibu memberikan waktu kepada kalian untuk, kan tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tuliskan, pertanyaan-pertanyaan yang masih kalian bingungkan, dan juga kalian sudah mendapatkan materi yang Ibu berikan pastinya kan. Jadi kalian bisa mencatat hal-hal yang penting. Ibu memberikan waktu
anak-anak semua mencatat hal-hal yang penting dan juga kalian menjawab pertanyaan yang tadi dan kalian meresapi materi yang sudah ibu berikan. Oke anak-anak, ibu berikan waktu. Oke, anak-anak, terima kasih. Kalian sudah memikirkan materi yang sudah ibu berikan. Kalian juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyakan dari awal. Dan mungkin kalian ada yang sudah bisa menjawab. Seperti itu ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi pada saat ini kita akan mengerjakan soal yang akan ibu berikan sepertinya, soal bergambar. Nah, soal bergambar seperti ini ya. Nah, ibu memberikan waktu untuk kalian 10 menit untuk mengerjakan dan dengan cepat saja kalian bisa menjawab ini. Kalian bisa menuliskan nama dari lambang ini, lambang, dan juga kalian menjelaskan secara singkatnya anak-anak dari lambang ini kayak gitu. Jadi kalian menjelaskan. Oke, ibu kasih waktu dan nanti pada saat akhir pembelajaran kita akan membahas secara singkat. Oke, dipersilakan ya anak-anak. Oke, time's up. Jadi anak-anak, di sini kita akan membahas. Untuk nomor 1, ada yang tahu ini artinya apa? Ya, betul sekali ya. Ini berarti adalah biohazard. Jadi biohazard ini tadi ibu sudah jelaskan kan bahwa biohazard ini adalah lambang di mana bahaya untuk dari bahan-bahan biologis yang bisa membahayakan yang digunakan pada saat praktikum. Oke ya, seperti bahan-bahan biologis. Selanjutnya nih, yang kedua adalah ini bisa dilihat tangannya kayak kepanasan gitu. Oke ya, artinya adalah ini adalah health hazard, di mana ini bahaya yang ditimbulkan dari dari bahan-bahan ataupun alat-alat yang panas kayak gitu. Jadi anak-anak harus hati-hati ya, anak-anak harus hati-hati. Dan yang ketiga adalah chemical hazard. Chemical hazard ini berarti bahwa kita harus berhati-hati, entah itu dari bahan-bahan kimia, dari zat-zat kimia, dan juga cairan-cairan kimia kayak gitu ya, yang bisa membahayakan tubuh kita kayak gitu, entah kita terhirup ataupun tertumpah di dalam di tangan kita ya. Jadi kita harus berhati-hati. Selanjutnya adalah electrical hazard. Betul sekali ya, ini electrical hazard yaitu bahaya dari bahan-bahan yang bersifat yang ada seperti aliran listrik kayak gitu. Jadi kalian harus berhati-hati. Dan juga ini adalah gambar explosive hazard ya anak-anak. Ini berarti untuk bahan-bahan yang mudah meledak. Oke, selanjutnya cepat saja. Ini adalah air hazard, di mana ini bahan-bahan yang bisa membahayakan mata dan juga muka kayak gitu. Selanjutnya adalah fire hazard, di mana bahan-bahan ataupun alat yang bisa dengan mudah terbakar kayak gitu ya anak-anak. Salah satunya adalah mungkin zat kimia yang mudah terbakar kayak gitu, yang sangat membahayakan. Jadi kita harus hati-hati. Dan juga ini adalah radioaktif hazard ya anak-anak. Jadi radioaktif ini bisa membahayakan tubuh.
jika kita terpapar radioaktif sangat lama itu bisa menyebabkan kanker yang Ibu jelaskan. Dan juga ini laser ya, sama seperti radioaktif. Kalian kalau misalkan terpapar sinar laser maka akan membahayakan tubuh kayak gitu ya. Anak-anak Anda bersifat tidak baik kayak gitu. Oke anak-anak, Ibu sangat senang pada pembelajaran hari ini. Oke ya. Nah, kesimpulan yang bisa Ibu berikan dari pembelajaran hari ini adalah bagaimana sih kita harus peduli tentang keselamatan kerja pada saat kita sebelum melakukan praktikum di laboratorium, dan juga pada sebelum dan sudah melakukan praktikum dan setelah itu ya anak-anak, itu sangat penting kayak gitu ya. Kita harus mengetahui bahwa segala sesuatunya itu sudah teratur, sudah ada yang mengurus segala sesuatunya ya anak-anak. Jadi segala sesuatunya itu udah teratur kayak gitu. Jadi ketika barang-barang itu dimasukkan di lemari bahan, di lemari alat-alat, itu pasti sudah teratur kayak gitu. Bagaimana kalau misalkan anak-anak berpikir bahan dan alat itu bercampur satu saja, langsung semuanya ditaruh kayak gitu, entah yang mudah terbakar, mudah pecah itu disatukan kayak gitu. Tidak mungkin, karena anak-anak pasti ada tempat-tempat yang harus dilakukan kayak gitu. Ada yang sudah mengatur, dan juga barang-barang yang mudah pecah itu lemarinya di mana kayak gitu. Barang-barang yang mudah terbakar kayak gitu pasti sudah diatur ya anak-anak. Jadi segala sesuatunya itu sudah teratur, sama seperti Tuhan kita ya anak-anak. Dia sangat mencintai keteraturan. Bagaimana Dia menciptakan kita dari hari pertama sampai menciptakan manusia yang sangat teratur seperti ini ya anak-anak. Jadi kita harus menghargai itu. Dari biologi ini kita mendapatkan keteraturan Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Dan juga dalam pembelajaran hari ini, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja itu menandakan juga keteraturan Tuhan ya anak-anak. Bagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau misalkan nggak teratur, bagaimana kita melakukan praktikum atau percobaan di dalam laboratorium itu bisa lancar kayak gitu ya anak-anak. Jadi kita harus mengetahui bahwa hal-hal yang mendasar seperti ini, seperti kesehatan dan keselamatan kerja, kita sudah teratur, sudah menggunakan jas lab, menggunakan penutup muka ataupun juga penutup mata, itu juga menggambarkan kita sebenarnya sudah teratur kayak gitu, dan kita patuh pada prosedur yang ada. Hal ini juga yang menandakan kita juga teratur kayak gitu, sama seperti Tuhan kita yang sangat teratur kayak gitu menciptakan segala sesuatunya. Nah, di situ itu saja yang bisa Ibu berikan, dan juga dari soal-soal pemahaman yang sudah dilakukan, Ibu sangat senang sekali karena kalian sudah mengerjakannya dengan baik ya. Berarti kalian sudah paham nih, kalian sudah sangat senang melakukannya ya. Kalian bersemangat, Ibu sangat senang sekali ya anak-anak ya. Nah, kalian bisa kalau kalian misalkan masih kayak kebingungan ataupun masih ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa menuliskannya di link yang akan Ibu berikan pada akhir sesinya. Link kalian menulis pembelajaran dalam pembelajaran hari ini yang kalian tidak mengerti itu apa, dan pada pembelajaran selanjutnya Ibu akan menjelaskan secara singkat ya anak-anak ya. Oke, jadi sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ibu sangat senang sekali karena bertemu dengan kalian. Semoga kalian tetap semangat dalam pembelajaran di rumah, dan juga kalian tetap semangat jaga kesehatan di rumah aja dan tetap belajar dengan giat. Oke anak-anak, sekian dari pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kami bersyukur Tuhan melindungi kami.
Tuhan tetap jagai dan lindungi kami pada proses pembelajaran selanjutnya, di mana kami akan bertemu lagi pada minggu depan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.